Hey, beautiful souls, how are you feeling today? I hope you're doing peaceful, aware, and in harmony with what you want to feel in your heart and in your body, in your soul, in your mind. Jadi sekarang kita akan masuk langsung aja ke Marsh Hidden Questions episode keempat. Dan hidden questions ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bukan berasal dari gue, melainkan berasal dari lo semua yang pernah ngirim DM ke gue, ngasih pertanyaan, cerita soal hidup lo, tanya pendapat gue dan sebagainya. Tapi gue gak pernah ngejawab DM-DM ini sama sekali. Cuman gue diam-diam mengkompilasi semua yang kalian kirim dalam satu folder. Dan di dalam episode Marsh Hidden Questions gue akan menjawab satu persatu pertanyaan yang pernah kalian kasih ke gue. So, di episode ini, tim gue udah mengcompile semua pertanyaan yang berhubungan dengan mental health di industri hiburan. Let's go to the first question. Oke, Caca, apakah ada momen tertentu dalam karirmu di dunia hiburan yang menjadi pemicu untuk lebih berbicara tentang kesehatan mental? Buat gue, ketika gue open up tentang kondisi kesehatan mental gue, itu karena gue ngerasa itu kebutuhan buat gue. Gue ngerasa gue gak bisa menjalani semacam karakter atau image yang orang taunya tuh semuanya baik-baik aja tentang gue. Image yang sempurna, image yang flawless kayak dulu gue pas dari syuting sinetron itu. Dan I want people to know that gue tuh manusia normal. Gue tuh bukan kayak boneka yang hidupnya tuh kayak mimpi, glamorous, baik-baik aja, happy terus, kayak layaknya yang orang anggap kepada artis-artis di dunia hiburan. Gue pengen orang tahu kalau gue struggle. Jadi mungkin itu yang membuat gue menjadi butuh untuk bercerita, yang sebetulnya gue tuh punya struggle yang besar, which is my own mental health condition, dimana gue terdiagnosa dengan bipolar disorder dan major depression. Jadi gue udah mikir kayak, oh gue tahu ini akan menjadi pro kontra yang besar sekali, apalagi pada zaman gue open up tentang itu. Soal mental health di Indonesia tuh masih tabu banget, gak kayak sekarang yang udah semua orang ngomongin itu, udah kayak bahkan ada orang yang bukan pura-pura, cuman kayak mau dianggap bipolar, borderline, anxiety disorder, malah itu kayak semacam tren gitu ya. Menurut gue itu juga salah besar ya kalau misalnya kita mendiagnosa diri kita sendiri melalui baca kriteria-kriteria, misalnya bipolar yang ada di Google, lalu kita langsung diagnosa diri dan yakin kalau kita adalah itu. So the right way to diagnose yourself, kalau lo memang merasa perlu bantuan, itu adalah lewat psikiater yang juga melakukan cara diagnosanya dengan urutan-urutan dan cara yang tepat gitu. Next question, dalam pengalamanmu apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi terkait kesehatan mental dalam menjalani karir sebagai artis? Karena gue sudah dari kecil tuh kayak sebelum gue punya semua kondisi mental health issue ini, gue udah menjalani karir gue sebaik yang gue bisa. Walaupun at times gue ada kebutuhan pengen bete, kebutuhan pengen bosen, kebutuhan pengen nangis, kebutuhan pengen marah, kecewa atau sedih atau apapun itu, yang gak mungkin gue tunjukin depan orang banyak karena gue pengen profesional, misalnya di lokasi syuting, saat meeting dan sebagainya. Jadi tantangan terbesar yang pernah gue hadapi adalah lebih ke saat gue berubah obat misalnya. Gimana sih kok bisa gue berubah obat? Jadi kalau orang yang ada kondisi bipolar disorder atau mental health issue, itu tuh kita sebetulnya sebagai pasien wajib untuk konsul sama psikiater kita antara 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung gimana kondisi kita. Dan itu dilakukan secara rutin karena psikiater perlu mengetahui kondisi kita di saat itu, hidup kita lagi seperti apa, stresor apa aja yang ada dalam hidup kita, faktor-faktor apa aja yang bisa bikin kita down atau kita lagi stabil. Dia perlu tahu kondisi kita real time. Jadi kalau gue berubah obat itu karena memang kondisi hidup gue mungkin stresornya lagi lebih banyak, atau gue lagi lebih stabil sehingga dosisnya diturunin atau obatnya diganti dan sebagainya. Nah, ketika gue ganti obat itu tuh ada masa adjustment di mana gue perlu adjust dulu misalnya dengan obat gue, especially if I just went through a big trauma in my life. Misalnya ada hal yang wow banget gitu yang menempa hidup gue dengan sangat berat sehingga gue perlu adjust obat gue sehingga gue tidak
depresi karena gue rentan dengan depression, rentan mengalami depresi. Jadi gimana supaya gue tetap bisa berfungsi, tetap bisa bekerja, tetap bisa ketemu teman-teman dan gak withdraw myself from society, tetap socializing dan tetap menjadi ibu untuk anak gue berfungsi gitu dengan benar. Ya gue perlu adjust obat-obatan ini gitu. Apakah gue minum lebih banyak, minum lebih sedikit, gak minum, apapun itu bentuknya. Dan proses adjustment itu yang menurut gue cukup menjadi tantangan yang berat buat gue karena disitulah gue akan merasakan efek samping dari obat-obatan yang gue konsumsi baru gitu. Dan gimana gue bisa menemukan fine tuning gitu, kayak kalau gini gue gini, kalau gue ngerasa anxious gue meditasi. Tapi meditasinya kapan ya? Kalau misalnya lagi full shooting, apakah di mobil jalan pulang atau something like that, atau meditasi dengan cara mungkin kalau di lokasi aja ya udah deh gue pasang musik di speaker misalnya, something like that. Pertanyaan berikutnya, gimana menurut Caca kita bisa menciptakan budaya di industri hiburan yang lebih mendukung secara mental dan emosional bagi semua individu? Menurut gue, semua individu dalam dunia hiburan mesti mengakui, mesti admit, dan mesti mendukung fakta bahwa dalam setiap diri seseorang pasti ada masalah mental. Gak ada orang yang jalan di dunia ini dengan keadaan I'm good, I'm happy, I'm healthy all the time. Semua orang punya stres, semua orang punya tekanan, semua orang punya masalah. Dan yang bikin beda itu cuman levelnya aja. Apakah masalah tekanan mental yang dihadapi oleh si A itu bisa berbeda dengan levelnya si B. Misalnya si B tekanannya lebih ringan, si C tekanannya lebih kenceng gitu, misalnya lebih kayak bikin down, bikin sampai emotionally dia nggak bisa berfungsi, atau misalnya sampai bahkan yang extreme self-harm. Itu perlu banget kita edukasi ke banyak orang di dunia hiburan, dan kita perlu mensupport itu satu sama lain gitu loh, bahwa it exists dan itu nggak cuman berada di orang-orang yang udah terdiagnosa. Orang-orang yang nggak punya diagnosa mental health issue juga punya kepentingan dan perlu banget menjaga mental health-nya. Supaya apa? Mereka tetap bisa kerja, mereka tetap bisa berkarya. Dan gimana kita bisa membangun diskusi-diskusi yang lebih open tentang ini? Gimana kita bisa belajar juga saling mengedukasi gimana menjadi pendengar yang baik, sehingga ketika ada orang yang lagi sharing tentang perasaan dia yang overwhelmed, yang kayak oh my god, full of fear, full of emosi yang meluap-luap, gimana kita nggak judgmental, kita menjadi pendengar yang baik, kita memanusiakan orang ini, apapun dia posisinya, sebagai pemain kayak, sebagai produser, sebagai lighting, sebagai makeup, siapapun itu, kita perlu support mental health mereka. Again, semua orang punya isu mental, cuman levelnya aja yang berbeda-beda, dan apakah terdiagnosa atau tidak ada diagnosa, karena memang tidak perlu ada. But everyone has their own problems and stresses. Next question, apakah peran keluarga, teman, atau orang terdekat memiliki dampak besar dalam menjaga kesehatan mentalmu? Of course. Karena siapa yang gue jadiin tempat untuk gue cerita, bersandar, itu gue butuh mereka. Gue tuh menyebutnya istilahnya healing round table. Jadi kayak konferensi meja bundar gitu. Cuma maksudnya ini adalah orang yang duduk di konferensi meja bundar dalam proses penyembuhan gue itu siapa aja, itu ada kriterianya. Orang-orang ini harus orang-orang yang open-minded tentang obat-obatan psikiatri misalnya. Jika gue membutuhkan, maka gue butuh orang-orang yang tidak demonize, atau tidak menganggap minum obat itu kayak gila banget lo minum obat. No, it's gak banget, gak sehat. No, karena kalau dalam kondisi tertentu, jika seseorang butuh obat, maka kita gak bisa berbuat apa-apa. Untuk membuat orang itu stabil, temporarily, mungkin orang itu butuh obat, dan all we can do is support that situation. Gue juga butuh orang-orang yang mau mendengar gue, membuka hatinya, dan orang-orang yang tidak ada judgment, dan juga orang-orang yang punya inclination atau punya kecenderungan atau kayak level keinginan yang tinggi dalam menjalani hidup yang sehat. Dan gue juga menyadari bahwa healing round table yang ideal itu mungkin gak selalu dimiliki oleh semua orang, termasuk gue. Jadi ada juga sih orang-orang dalam healing round table gue yang tidak sesuai dengan kriteria. Misalnya mereka gak tahu, mereka tidak teredukasi gimana caranya berempati, gimana caranya berkomunikasi secara loving, caring. Mereka nggak tahu itu gitu.
Tapi gue gak apa-apa masukin mereka ke dalam healing round table gue, karena at least mereka mau belajar. Mereka mau tahu gimana caranya. Gue tuh sayang sama lo, gue pengen lo baik-baik aja. Gue tau gue gak sempurna, tapi allow me to support you. Banyak orang yang sebetulnya merasa seperti itu cuman karena barrier mereka gak bisa ngomong yang tepat ke gue. Jangan gue jadikan itu sebagai itu pagar yang membuat mereka enggak, gue gak mau cerita dan menjadikan lo support system gue. Gitu sih. Terus nomor 5, bagaimana kita bisa melibatkan lebih banyak pihak di industri hiburan untuk mendukung upaya mengatasi stigma seputar kesehatan mental. Gue hanyalah satu dari ribuan atau mungkin jutaan orang, ya I don't know. Pokoknya dari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang menjadi bagian dari industri hiburan di Indonesia. Dan gue gak bisa minta ke orang lain, ke banyak pihak lain, kayak pemain-pemain lain, penyanyi lain, apa yang ada di dunia hiburan ini untuk kayak ayo dong speak up lebih tentang mental health. Yang gue bisa lakukan adalah hanya leading by example, menjadi contoh. Bahwa gue nyaman ngomongin tentang vulnerability gue, kerapuhan gue, kerentanan gue. Gue nyaman ngomongin gak cuman ketika gue lagi hebat, ketika gue lagi mencapai sesuatu, tapi juga ketika gue lagi jatuh, ketika gue lagi breakdown. Gimana caranya gue berada dalam breakdownan itu. Gimana gue stay sampai gue bisa survive dan thrive, bangkit lagi dan lanjut berfungsi dan berkarya lagi gitu. Jadi all I can do is just be a speaker kali ya. Speaker tuh maksudnya bukan membicara, tapi speaker, lu ngerti kan, kayak speaker bluetooth, speaker tape radio gitu. Gue tuh cuma bisa jadi yang ya udah kedengeran aja suaranya, dan mudah-mudahan orang lain ngerasa tergugah dan juga jadi tergerak untuk juga membuka hal ini gitu. Tapi itu tergantung kenyamanan mereka masing-masing juga ya, untuk kayak apakah itu trigger buat mereka. Kalau mereka membicarakan soal mental health, itu juga perlu kita consider sebagai sesuatu yang ya udah kalau lo gitu, then don't talk about mental health issue kalau itu men-trigger lo, karena mereka harus memprioritaskan well-being batin dan mental mereka. Dan honestly I don't know gimana caranya melibatkan lebih banyak pihak di industri hiburan untuk mengatasi stigma. Mungkin support orang-orang yang membuat karya-karya yang berhubungan dengan mental health, entah film, entah musik. Kita perlu gaungkan itu, kita perlu lebih banyak kasih viewers, kita perlu kasih lebih banyak like, subscribe, atau apapun itu ya. Kayak misalnya ada film yang keluar, kita lebih banyak kita nonton dan kita mendukung para pembuat karya-karyanya gitu. Misalnya itu ya, I think. Lalu nomor 6, sebagai seorang artis, bagaimana kita bisa menciptakan ruang yang aman secara psikologis di set atau dalam proyek kolaboratif. Ruang yang aman itu baru bisa terbuka kalau ada dua orang. Yang satu, dia perlu untuk mau membuka dirinya, siap membuka dirinya. Pihak yang satu lagi, apakah dia bersedia menjadi either tembok yang diam, menjadi pendengar. Ketika si pihak ini lagi mau berekspresi, mengeluarkan ketidaknyamanan atau ketakutannya, dia hanya menjadi tembok yang memantulkan, membuat orang ini sadar, oh ternyata ini yang gue rasain. Dari gue ngomong sendiri aja gue udah sadar. Dari lo mendengarkan aja, gue udah mirror, I reflect a lot from this. Atau orang ini menjadi pendengar yang baik itu bukan berarti kita diam aja, tapi juga memvalidasi perasaan-perasaan yang si pihak ini rasakan, yang udah mau membuka diri. Memberi validasi, bukan memberi judgment, dan juga rela mendengarkan dengan tulus. Bahkan mendengarkan dengan tulus itu gue rasa lebih berkualitas jika orang yang kita ceritakan itu gak kayak, ada loh tekniknya kayak kalau pas gue belajar dulu pelatihan dasar konseling, ketika mendengarkan tuh ternyata kalau orang lagi pengen cerita banyak, ketika kita yang menjadi pendengar, akankah kita lebih tenang atau lebih tergesa-gesa jadinya? Kalau yang dengerin kita gini-gini terus, ngangguk-ngangguk. Gue pernah bercerita kepada seseorang tentang ketakutan gue, dan dia tuh bahkan ngangguk aja enggak. Dia dalam keadaan tenang, dia aware dengan nafas dirinya sendiri, dia menatap mata gue, eye contact, lalu dia merasakan, mencerna, menyerap apa yang gue sampaikan dan mencoba berada di posisi gue tanpa perlu melabel ini adalah kondisi gejala bipolar lagi keluar misalnya, tanpa perlu menjudge, tanpa perlu memberi solusi, oh kalau gini mestinya gini.
Jadi kayak dengerin tapi mapping gitu. Itu bukan mendengar yang baik. Kayak sambil dengerin tapi sambil mikir kok kalau ini nanti abis ini gue tanggepin kayak gini karena nasihat yang baik buat dia kayaknya adalah ini. Atau merasa, oh gue perlu nge-fix orang ini karena dia punya cara pikir yang salah. Gue belajar ketika kita punya kemampuan untuk fixing other people, misalnya memang kita punya nasihat yang memang lebih baik gitu ya, obviously kita punya cara pandang yang berbeda dengan orang yang lagi cerita sama kita. Gimana kita bisa menjadi ruang yang aman buat orang itu adalah allowing, mengizinkan si orang yang lagi bercerita atau bermasalah untuk menjalani proses healingnya sendiri. We cannot and we are not allowed untuk take over, jadi ngambil PR dia buat kita deh yang fix. Gue kasih tahu caranya A, B, C, D, E. Apalagi kalau orang itu nggak nanya, kita kasih tahu. Menurut gue itu nggak etis, itu nggak menghormati, dan kita jadi tidak memberikan kesempatan kepada si orang tersebut untuk heal dengan proses dia yang natural. Kita take away the most priceless process atau chapter dalam hidup dia dengan pengen dia skip langsung ke solusi, skip langsung ke hikmah. Padahal dia perlu merasakan dulu rasanya jadi victim gimana, rasanya marah gimana, rasanya. Do you know that the feeling of shame gitu ya, malu, kayak shame, kayak hina, gue malu gitu. Dengan anger, kemarahan, itu tuh punya level of consciousness yang lebih tinggi yang mana? Shame atau anger? Anger. Semua ini bisa kalian lihat di Map of Consciousness by David Hawkins. Itu bisa kalian Google dan langsung akan keluar semua kayak level of consciousness. Semua emosi itu punya level kesadaran yang beda-beda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kesadarannya, ya skornya lebih tinggi, dan it helped me a lot in my learning and my own healing process. Ya gitu, jadi gue rasa perlu edukasi dan perlu punya hati yang lapang juga untuk dengan niat mendukung rekan kerja kita supaya dia juga performanya lebih bagus. Dan gak hanya sekedar punya niat, gue pengen performa lo lebih bagus jadi gue jadi pendengar yang baik buat lo. No, kita melihat orang ini bukan sebagai rekan kerja kita melihat dia sebagai manusia yang butuh, mungkin dia lagi lost. Kita melihat dia ini sebagai sahabat kali ya, sahabat in that moment. Kalau memang setelah projectnya selesai kita gak kontak lagi sama dia karena sibuk, ya udah gitu. Cuman at that very moment ketika orang ini butuh dan udah men-throw themselves at us, yang kayak gue butuh bimbingan, gue butuh dikasih tahu, gue bingung, gue takut, kita mensupport dia ya tulus, bukan karena sekedar ya udah supaya projectnya bagus deh lo, biar lo gak jadi labil nih gue bantuin. No, it takes that ketulusan, dan orang tersebut bisa merasakan siapa yang mendukung gue dengan tulus di project ini. Dan ketika gue punya orang-orang seperti itu gitu loh, dan gak banyak dalam industri ini yang bisa sebetulnya lebih banyak dari yang gue kira sebelumnya, tapi kebanyakan yang diem aja dibanding yang bisa punya kemampuan untuk menampung apa yang gue mau sampaikan dan bisa memahami kedalaman yang gue rasakan. But that's for me gitu. Next, bagaimana kamu menangani kritik atau stigma dari publik terkait keputusan untuk membuka diri tentang kesehatan mental? Gue rasa semuanya adalah bagian dari revolusi dan evolusi manusia di Indonesia. Gimana kita maju dalam memanusiakan orang-orang yang punya isu mental health. Karena kalau kita baca, jadi ada namanya DSM, Diagnostics and Statistics of Mental Health, Diagnostic and Statistics of Mental Health something, itu DSM 5, DSM 5. Itu tuh bisa dibilang kayak kitabnya psikiater-psikiater di Amerika untuk mencari tahu kalau ketemu pasien, dia nih kenapa, obatnya apa. Lo tau nggak? Tadinya ada DSM 1, 2, DSM 3, DSM 4, DSM 5 sekarang. Nah, di dalam buku DSM 5 itu semua gejala-gejala orang yang punya mental illness adalah emosi-emosi normal manusia. Dan ada juga movement yang mempertanyakan kenapa sih emosi manusiawi dijadikan gejala mental illness? Kenapa nggak disebut aja manusia? Why can't we be free to feel? Dan maksudnya be free to feel kan bukannya kita mau mendestruksikan kayak jadi ngancur-ngancurin, bikin kegaduhan, nggak juga. We feel supaya kita bisa heal, because we cannot heal what we do not feel. So it's one of the ways juga sih untuk kita bisa maju
bisa evolusi untuk menormalkan dan membiarkan dan mengedukasi lebih banyak orang lagi dan lagi bahwa merasakan hal-hal yang overwhelming, anxiety, dan mengakui itu ada dalam diri kita. Itu tuh efeknya gede banget dalam proses healing kita. Dan menangani kritik atau stigma, gue rasa itu adalah hal bagian yang normal dalam sebuah evolusi. Gak akan ada kemajuan kalau gak ada tembok yang harus dihancurkan, beton yang harus didobrak. Dobrak. Kalau gak ada pintu yang harus didobrak, namanya bukan evolusi yang real. Jadi kritik atau stigma itu gue rasa salah satu bentuk pintu aja. Yang kalau misalnya dia ada terus, gue juga gak tahu apakah akan ada terus, tapi kemajuan itu pasti akan bisa terjadi asalkan ada penggerak-penggeraknya. Nomor 8, apa rencanamu ke depan untuk terus mendukung advokasi kesehatan mental di industri hiburan? Rencana gue akan keep being myself. Gue gak mau menjadi sosok lain yang bukan diri gue, karena gue percaya bahwa my life story itu memang dibuat seperti itu agar gue menjadi seorang kurir atau messenger melalui cerita-cerita yang gue alami dalam hidup gue, pengalaman real gue, jatuh bangun real gue. Itu adalah message yang semesta ini pengen gue sampaikan kepada kalian semua beautiful souls. And I feel like nowadays dunia tuh udah bukan butuh orang sukses, lebih banyak lagi. Udah banyak orang sukses, udah banyak orang kaya. Yang dunia butuhkan sekarang adalah healers, true messengers, sages, orang-orang yang peduli dengan humanity. Itu yang dunia butuhkan sekarang. Dan gue mau terus mendukung hal itu dan menjadi salah satu speaker speaker yang keluar suaranya yang kayak speaker TV yang tadi gue bilang di Indonesia ini. Next, apa pelajaran terbesar yang kamu ambil dari pengalaman kesehatan mentalmu dan bagaimana itu mempengaruhi karir serta pandangan hidupmu? Oke, pelajaran terbesar, stigma itu bisa kalah dengan vision. Stigma, tren, peraturan yang kita pikir harusnya tuh gini. Kalau lo jadi artis, lo ngaku lo punya mental illness, itu namanya pembunuhan karakter. Itu kan mindset cultural yang dibangun oleh budaya, entah oleh generasi tertentu, entah oleh tren dari mana nggak tahu. Banyak banget dulu orang yang ngomong gitu ke gue. Tapi gue berhasil breaking all of that dan terus berkarya sampai sekarang sebagai seorang seniman walaupun gue punya kelainan mental. Gila, rasanya lega banget ngomong gitu karena nggak tahu ya, namanya penyakit mental, kelainan mental, apalah nyebutnya, itu gue juga nggak peduli gitu karena I don't identify myself with it. But anyway, itu pelajaran terbesar yang gue ambil, bahwa ketika kita punya keberanian untuk speak up apa yang true, apa yang real, apa yang sungguh-sungguh buat hati kita, buat orang lain, we can make the change. Perubahan itu bisa terjadi, tren baru itu bisa jadi become real dan bisa jadi merajalela kemana-mana. The effect, domino effect itu bisa terjadi untuk kebaikan, untuk kemajuan, untuk evolusi. Seru. Oke, terus apa pesan terakhir yang ingin kamu sampaikan untuk para penonton yang mungkin tengah menghadapi tantangan kesehatan mental? Cari bantuan. Gue mau mengajak teman-teman untuk menormalisasikan seeking for help itu bukan kelemahan. Ketika lo mengakui diri lo baru mengakui aja, kayaknya gue ada yang salah dengan diri gue. Kayaknya gue yakini selama ini tuh ada yang perlu dibenerin deh. Itu udah satu step lo maju, satu step lo menang. Dan ketika lo mengakui bahwa I think I need education dari seseorang yang bisa membantu gue, entah itu ahli, entah itu psikolog, entah itu nonton online course, atau kita datang ke workshop yang berhubungan dengan kesehatan, entah fisik, entah mental, entah apapun itu. Pokoknya kita pengen maju dan kita butuh assistance dan kita cari bantuan itu dari orang-orang yang memang bisa membantu kita. Itu bentuk keberanian, bentuk kemajuan, bentuk kemenangan. Itu yang pengen gue sampaikan sih. Jadi jangan pernah berhenti dan jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah ngerasa kayak oke, gue udah cukup tahu, gue udah cukup banyak ilmunya, gue udah deh sampai sini aja belajarnya dan gue udah cukup hebat. Karena semakin kita banyak belajar, semakin kita tahu bahwa banyak banget loh ternyata yang kita belum tahu. Wow, so that's the amazing thing about life. Dan apalagi ya? Oh, that's the last question. So thank you for watching this episode. Sampai ketemu di hidden questions berikutnya.
Bye, beautiful souls.